Oke, selamat malam teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara Ultimate Talk webinar kita pada malam hari ini. Dengan tema yang spesial banget hari ini adalah persiapan mental dan finansial untuk pendidikan anak. Oke, teman-teman yang udah hadir, perkenalkan sebelumnya nama saya Adrian Irwandika atau teman-teman bisa sapa saya dengan nama Randi. Dan dalam waktu 90 menit ke depan, saya akan memandu teman-teman sebagai host di webinar pada malam hari ini. Nah, asal saya dari Jakarta, teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang juga berasal dari Jakarta atau juga berasal dari kota-kota lain. Boleh dong kita saling kenalan ya di chat box-nya masing-masing. Silakan manfaatkan chat box ini untuk kita saling berkenalan, teman-teman ya. Jadi teman-teman, dimohon kesediaannya untuk kita saling menuliskan nama kita masing-masing dan juga asal kota kita. Karena kabarnya Ultimate Talk pada malam hari ini dihadiri oleh teman-teman di berbagai kota di Indonesia. Oke? Nah, jadi boleh tulis di chat box-nya ya, nama teman-teman masing-masing, panggilannya, dan juga asal kotanya. Nanti saya akan sebutkan satu persatu ya. Oke? Silakan teman-teman ditulis di chat box-nya masing-masing. Untuk nama, panggilan, dan juga asal kota. Di sini ada Afrina dari Cilegon. Oke, ada lagi teman-teman yang udah hadir boleh ditulis ya. Ada Andika dari Jakarta. Oke, ada siapa lagi nih yang udah hadir teman-teman? Boleh juga ditulis ya. Nama dan juga asal kotanya supaya kita bisa saling berkenalan satu sama lain. Siapa tahu teman-teman yang hadir pada malam hari ini kita membuka peluang kerjasama nih di kemudian hari dari teman-teman yang ada di berbagai kota di Indonesia. Boleh ya ditulis nama dan juga asal kotanya. Ada juga di sini Rizky dan Dea dari Bontang, Kalimantan Timur. Betul ya, berarti bahkan teman-teman di luar pulau pun juga bisa hadir sekarang. Karena kita udah nggak terbatas jarak nih dengan pertemuan virtual seperti ini. Ada juga Lulu dari Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, ada lagi teman-teman yang mungkin punya daerah lebih jauh. Oke, karena di acara sebelumnya kita juga kehadiran peserta dari Tokyo bahkan teman-teman. Nah, ada juga Widati dari Purwakarta ya. Saya sambil baca satu persatu ya yang udah masuk ya. Oke, silakan teman-teman yang lain juga boleh dituliskan nama dan juga asal kotanya ya sambil nanti kita run through di acara webinar pada malam hari ini. Dan mungkin teman-teman ada baiknya sebelum kita mulai ke dalam acara utama kita, saya mau mengajak teman-teman untuk kita mulai dulu dengan doa ya teman-teman. Jadi mari teman-teman kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa supaya kita diberikan fokus, kita diberikan konsentrasi yang maksimal, dan kita bisa mendapatkan setiap hal baik dari acara pada malam hari ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan dan keluarga kita masing-masing. Oke, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, ternyata kita juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional, teman-teman. So, saya secara pribadi mewakili dari teman-teman panitia, mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional bagi seluruh anak dan seluruh orang tua yang hadir pada malam hari ini. Selamat kepada Anda semua yang sudah mempersiapkan diri untuk juga nantinya bisa mempersiapkan hal-hal terbaik bagi pendidikan anak-anaknya teman-teman sekalian. Oke? Nah, mungkin ada yang pertama kali baru hadir di acara pada malam hari ini. Baru pertama kali ketemu saya juga. Nah, saya mau perkenalin sedikit sebelumnya. Ultimate Talk Webinar ini tuh acara apa sih, teman-teman? Jadi, Ultimate Talk Webinar ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh komunitas bisnis saya bersama dengan teman-teman di dalam namanya komunitas bisnis Ultimate Team. Dan di dalam Ultimate Team ini, kita punya orientasi untuk membantu setiap orang di dalamnya mencapai sukses yang menyeluruh, teman-teman. Maksudnya apa tuh, Ran, sukses yang menyeluruh? Saya yakin teman-teman pasti punya definisinya sendiri. Definisinya masing-masing pada waktu kita bicara tentang sukses. Ada orang-orang yang merasa dirinya sudah sukses kalau dia punya fisik yang sehat walafiat. Ada orang yang merasa sudah sukses kalau dia punya keluarga yang bahagia. Ada orang-orang yang merasa sukses kalau udah punya uang yang berlimpah. Ada orang yang merasa sukses kalau sudah
menaiki atau memasuki tangga karir tertentu. Ada juga orang-orang yang merasa sukses kalau dirinya itu terus bertumbuh secara pengembangan diri. Ada juga orang-orang yang merasa sukses kalau bisa membantu sebanyak mungkin orang. Dan juga ada orang-orang yang merasa sukses kalau hubungannya dengan Tuhannya itu berjalan dengan baik, terjalin dengan baik. Nah, karena ada banyak definisi tentang sukses tersebut, maka di dalam Ultimate Team ini, kita mau membantu teman-teman yang ada di dalamnya untuk mencapai sukses yang menyeluruh, teman-teman. Bukan hanya sukses di dalam 1-2 aspek aja, kita mau mencapai sukses dalam 7 aspek yang saya sebutkan tadi. Sehingga kita akan memiliki kehidupan yang balance, kehidupan yang seimbang, dan kita akan menjalani kehidupan kita pastinya dengan enjoy, dengan happy, teman-teman. Dan senantiasa pastinya kita selalu bersyukur atas apa yang kita jalani setiap harinya. Itulah gambaran tentang Ultimate Team, teman-teman. Dan kalau kita bicara Ultimate Team-nya sendiri, sebetulnya udah ada banyak sekali orang yang tergabung di dalamnya, dan juga kita melewati sama-sama yang namanya ultimate journey kita, teman-teman. Jadi ini adalah kumpulan dari foto-foto kita di dalam Ultimate Team, banyak sekali kegiatan yang kita jalankan bersama, kita sebut ini adalah ultimate journey kita, dari mulai kita belajar bersama, kita jalan-jalan bersama, bahkan kita juga happy-happy, kita memenangkan penghargaan-penghargaan juga bersama. Dan Ultimate Team ini kita juga bersyukur, teman-teman, bahwa komunitas ini berada di dalam sebuah wadah dan sebuah industri yang masih akan sangat berkembang ke depannya. Jadi komunitas bisnis Ultimate Team ini juga tergabung di dalam sebuah wadah yang bernama MRT Group, yang teman-teman bisa lihat logonya di atas saya sekarang ya. MRT Group sendiri ini adalah sebuah agency partner yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia. Dan bisnis kita yang kita jalankan sehari-hari adalah bisnis yang bergerak di industri asuransi di Indonesia. Di mana kalau kita bicara tentang negara berkembang, industri yang salah satunya diperhatikan sebagai acuan negara berkembang adalah industri asuransinya dan juga industri keuangannya. Semakin negara itu bertumbuh, biasanya industri keuangannya dan industri asuransinya pun juga ikut bertumbuh sama-sama. Maka dari itu kita mau sama-sama menjadikan komunitas kita sebagai kendaraan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita bersama. Kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, hari ini, malam ini saya juga nggak sendirian, seperti yang teman-teman mungkin juga udah lihat dari flyer dari para pengundangnya masing-masing. Saya hari ini akan ngobrol-ngobrol nih, teman-teman, tentang persiapan mental dan finansial untuk pendidikan anak-anak kita. Dan nggak kalah hebat, teman-teman, 2 orang yang akan saya undang setelah ini merupakan 2 orang expert, teman-teman. Kalau kita bicara persiapan mental, itu biasanya berhubungan dari sisi psikologis. Dan orang yang akan saya undang setelah ini, beliau ini merupakan seorang psikolog senior, yang juga merupakan dosen, dan juga adalah ibu dari 2 orang anak, yang keduanya sudah lulus kuliah. Bahkan salah satunya juga sudah lulus S2, mendapatkan gelar masternya. Maka dari itu, nggak berlama-lama, saya mau undang pembicara pertama kita. Boleh silakan di open videonya dan di open mic-nya untuk Ibu Titi Natalia. Halo Bu Titi, selamat Halo, malam. selamat malam Randi dan juga teman-teman semua yang hadir. Saya boleh ya panggil teman-teman ya, kan Boleh dong pasti Bu. juga nggak jauh beda lah Betty ya umurnya ya. Iya, pastinya Bu ya. Oke, nanti kita Terima kasih ya ngobrol-ngobrol. buat kehadirannya. Ini ada yang dari Kaltim, ada yang Purwakarta. Semoga semuanya semangat malam ini. Amin, 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 amin. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya Bu Titi ya. Ya, Dan untuk pembicara kedua kita, teman-teman, ini adalah orang yang juga sangat luar biasa, teman-teman, karena pada waktu kita bicara tentang persiapan secara finansial, kita juga butuh orang yang juga expert nih dari segi finansialnya. Oke, maka dari itu pembicara yang kedua ini merupakan seorang certified financial planner, seorang senior agency director dari Prudential Indonesia, dan juga merupakan seorang ibu dari 3 orang anak yang luar biasanya, teman-teman. Tiga-tiganya dari anak beliau ini merupakan lulusan kampus luar negeri semua. Dan nantinya beliau juga akan cerita banyak bagaimana persiapan finansial beliau untuk menyekolahkan anak sampai dengan kuliah di universitas luar negeri. Oke, saya langsung undang aja untuk pembicara kedua kita. Silakan di open mic-nya dan videonya untuk Ibu Halo Helen Randi. Hakim. Halo Randi, selamat
malam semuanya. Thank you banget untuk undangannya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Helen Hakim. Semoga semuanya sehat, keadaan baik, dan bersemangat. Amin, 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 amin. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya, Bu Helen ya. Ya, Bicara tentang tema kita hari ini nih, yaitu persiapan mental dan finansial untuk pendidikan anak. Dan kita kehadiran sekarang teman-teman, 2 orang ibu yang sudah berhasil mempersiapkan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya sampai dengan lulus kuliah. Nah, boleh ya Bu, dari Bu Titi dan Bu Helen, kita juga pengen tahu dong, kalau kita bicara peran kita nih sebagai orang tua. Saya kan juga baru 5 bulan yang lalu menjadi orang tua, anak pertama baru lahir. Boleh tahu nggak dari Bu Titi dan Bu Helen, kalau boleh flashback nih ke zaman dulu, anak-anak masih kecil-kecil. Kira-kira kapan sih kalian itu mulai berpikir untuk mempersiapkan pendidikan anak sampai kuliah? Dan faktor pendorongnya tuh apa? Kenapa pada waktu itu udah kepikiran nih untuk siapin pendidikan anak sampai kuliah? Nah, mungkin saya mau dengar dulu nih dari versinya Bu Titi. Silakan Bu, diceritakan. Ya, terima kasih ya Randi sudah mengundang saya juga untuk berbagi pada malam hari ini. Kalau barusan Randi tanya mulai kapan ya terfikirkan untuk mempersiapkan pendidikan anak. Kalau saya terus terang pada saat itu waktu masih kuliah, which is itu belum tahu siapa nanti suaminya, anaknya berapa gitu ya. Cuman sudah terfikirkan bahwa saya itu harus menabung karena satu saat Tuhan akan percayakan anak-anak kepada saya. Gitu. Jadi waktu itu juga mungkin bukan spesifik nabung untuk pendidikan anak, tapi menabung untuk nantinya merawat dan membesarkan anak-anak. Jadi pada saat itu ya uang saku sebagai mahasiswa taunya nabung, jadi saya nabung aja gitu di bank waktu itu ya, dan waktu itu masih bank itu belum sebanyak sekarang. Jadi zaman saya kuliah itu tahun 85, 86 ya, itu BNI, saya nabungnya di BNI. Boleh ya nyebut nama banknya. Ya pokoknya menabungnya dari waktu kuliah gitu ya. Pendorongnya apa tadi Randi tanya? Ya pendorongnya adalah entah kenapa saya merasa bahwa sepertinya Tuhan itu taruh di dalam hati dan pikiran saya bahwa suatu saat saya akan diberi tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak gitu. Nah, jadi saya nabungnya dari zaman saya masih kuliah tuh dan sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, Bu Titi, kalau kita bicara pengalaman Bu Titi nih, ini mulai menabungnya itu justru dari sejak kuliah. Bahkan menariknya adalah waktu itu belum tahu pasangannya siapa, anaknya bakal dikasih berapa, dan udah mulai kepikiran pada saat itu untuk siapin pendidikan anak sampai dengan kuliah. Itu kan luar biasa sekali. Dan pastinya kalau Bu Titi sendiri udah mulai punya keinginan tuh pada saat itu, berarti kan secara uang yang dihasilkan setiap bulan, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari hasil pekerjaannya pada saat itu kan juga udah cukup berlebih ya Bu ya, sehingga bisa menabung. Karena orang yang mungkin secara keuangannya masih cukupnya hanya untuk makan sehari-hari, mungkin belum terlalu kepikiran tuh Bu, apalagi bicara tentang pendidikan anak. Itu kan luar biasa sekali. Nah makanya saya juga jadi tergerak nih Bu, karena kan saya juga baru jadi orang tua nih, berarti kan memang harus sudah siapinnya itu jauh-jauh hari. Kalau punya kesempatan mulai dari sejak dulu, pasti saya akan mulai dari sejak dulu juga. Cuman pastikan nggak ada kata terlambat ya Bu Titi ya, untuk kita mulai dari sekarang ya. Ya, betul, betul Ran. Waktu saya masih kuliah ya yang ditabung belum seperti yang Randi sampaikan tadi, ya uang saku mahasiswa gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya kuliah juga sambil kerja, ya pelan-pelan bertambahlah yang ditabung. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin lucu juga gitu ya Ran, kalau namanya mahasiswa itu biasanya kalau nabung, biasanya kan mungkin buat beli HP, kalau anak sekarang ya, zaman sekarang nabung buat apa? Buat beli HP, nabung buat apa? Buat jalan-jalan, misalnya gitu ya. Tapi saya zaman itu nabung buat apa? Buat nanti kalau punya anak. Padahal nggak tahu kapan punya anaknya, siapa yang jadi suaminya.
gitu. Oke, itu menarik banget Bu, kalau saya dengar ceritanya Bu Titi tadi ya. Nah, saya juga mau dengar dong kalau dari versinya Bu Helen, kapan sih Bu waktu itu mulai kepikiran nih untuk siapin pendidikan anak sampai dengan kuliah? Dan kalau buat Bu Helen sendiri pada saat itu faktor pendorongnya apa sih Bu? Sehingga merasa kayaknya perlu nih untuk siapin pendidikan anak sampai kuliah. Silakan Bu Helen. Oke, thank you Randi, teman-teman semua yang hadir malam ini. Kalau saya sangat berkesan banget sama Titi ya. Sudah memikirkan dari kuliah, belum tahu suaminya siapa, belum tahu punya anaknya berapa, itu hebat banget ya. Tapi kalau saya nggak kepikir tuh, saya orang yang selalu gayanya adalah bekerja, bekerja, bekerja gitu loh. Tanpa memikirkan nanti anak saya berapa gitu. Enggak, tapi saya selalu punya milestone yang kecil-kecil gitu loh. Nah, saya baru memikirkan bahwa nanti anak saya kuliah di mana, berapa biayanya, itu pada saat anak-anak udah mulai SD, teman-teman. Jadi pada saat mulai SD, saya baru berpikir, itu kurang lebih mau masuk SMP ya. Jadi anak saya 3, teman-teman. Jadi yang tiga-tiga namanya depannya Kak, Clement, Claudia, terus kemudian Klaus, Klaus itu panggilan dari Nikolaus, Klaus gitu ya. Tiga-tiga ini, anak saya yang pertama itu lulus SMP itu tahun 2006, teman-teman. Nah, jadi waktu SD, waktu tahun 2000, dia sudah SD ya, berarti dia udah umur 10 tahun ya. Nah, itu baru saya memikirkan, mau kuliah di mana ya, mau nanti mau sekolahnya di mana. Nah, saya salut banget sama Titi yang udah mulai menabung, tapi pada saat saya mulai memikirkan anak saya mau sekolah itu, saya bukan memikirkan menabung, teman-teman. Pada saat itu saya masih bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan sebagai accounting ya, staff accounting, teman-teman. Nah, pada saat saya sudah menjalani staff accounting, saat itu saya berpindah untuk buka toko. Saya pikir kalau buka toko, saya akan memberikan penghasilan yang lebih lagi gitu. Anak saya belum berpikir ke university, tapi saya berpikirnya anak saya harus sekolah di sekolah terbaik, teman-teman. Karena saya melihat dari pendidikan dari papa saya, dia selalu memberikan pendidikan SD yang terbaik di Lampung, karena saya asalnya kan dari Lampung ya. Kemudian yang kedua, saya diberikan pendidikan lagi di Bogor gitu, yang terbaik di mana? Regina Pacis. Oh ya udah, cari sekolah terbaik gitu ya. Jadi dari SD, sekolah, SMP, SMA itu beda-beda. Sekolahnya ada 3 sekolah yang saya pindah-pindah gitu. Nah, ternyata dari papa saya ini saya baru ngeh gitu ya, kayaknya bagus juga sih anak-anak tuh jadi punya banyak temen gitu kalau sekolahnya tuh pokoknya SD yang terbaik di mana, SMP terbaik di mana, SMA terbaik di mana gitu. Nah, saya baru mulai memikir itu di situ, belum ke uni, Ran. Jadi pada saat saya berpikir saya pindahin sekolah terbaik, waktu tahun 2006 ya 2006 iya dia lulus SMP, anak saya si Clement itu lulus SMP itu 2006. 2006 dia mau masuk ke tunggu 2003 dia mau masuk ke SMP, itu saya sudah berpikir dia mau masuk ke SMA mana ya. Nah, saya cari universitas yang paling top saat itu adalah international school. Itu harga 1 bulannya tuh 5 juta loh per bulan gitu ya. Nah, itu saya berpikirnya gimana create income lagi nih. Saya mau create income baru nih untuk bisa sekolah yang terbaik SMP-nya gitu. Nah, itulah saya terjadinya tuh di tahun kurang lebih 2003, 2002, 2003. Dan di tahun 2003 itu pula saya banting setir dari tadinya punya toko, kemudian saya banting setir untuk saya join satu bisnis asuransi. Nah, di situ sebenarnya Ran. Nah, terus prinsipnya masukin sekolah bagus untuk bangun network sih sebenarnya menurut saya. Pada saat itu ya, belum university. Tetapi pada saat mulai lulus SMP masuk SMA 2006, saya sudah ada di bisnis asuransi di industri ini. Baru saya terpikirkan dia harus sekolah di luar negeri gitu loh. Kenapa luar negeri? Karena saya berpikir banyak teman-teman saya bicara, sama aja sih Indonesia sama di luar negeri. Betul benar sama. Nggak lebih menjamin sih masa depannya kalau di luar negeri memang ya. Tetapi satu hal yang didapat itu network. Dan saya
berpikir network itu penting. Jadi saya ada satu kata-kata dari teman saya gini loh, anak sekolah di luar negeri sebetulnya bukan karena lebih bagus gitu ya, pelajarannya pun lebih oke gitu ya. Ada beberapa pelajaran lebih bagus. Tapi matematika misalnya ya matematika juga bagus kok di Indonesia, di luar negeri juga Indonesia nggak kalah kok bagus gitu. Betul nggak bagus, tapi satu hal sih sebenarnya, untuk menaikkan tingkat network network mereka gitu. Contohnya contoh, kalau saya bilang sekolah Kanisius, terus lulus dari Kanisius dapatnya sekolah terbaik gitu ya, universitinya yang internasional gitu ya. Paling tidak orang-orang dari lulusan di sana itu bisa jadi menteri gitu loh, bisa jadi top eksekutif gitu. Paling enggak kalau kita bisa sekolahin anak di luar negeri atau di network yang bagus, teman-temannya itu jadi pengusaha besar atau temannya bisa menjadi presiden sekalipun gitu. Paling tidak ya anak kita bisa jadi menterinya lah gitu, atau paling enggak jadi wakil menteri dah, kira-kira kayak begitu. Itu cara berpikir saya. Maka kenapa saya harus mempersiapkan anak-anak di sekolah yang terbaik di setiap tingkatan itu gitu. Gitu sih Ram. Oke, thank you Bu Helen. Jadi justru beda banget kalau kita dengar ceritanya Bu Titi tadi ya, yang udah mulai mempersiapkan pendidikan anak itu dari sejak kuliah, padahal belum tahu pasangannya siapa, nantinya bakal punya anak berapa. Kalau Bu Helen justru sistemnya itu ada milestone-nya ya Bu ya. Jadi waktu anak kecil mungkin siapinnya sampai TK, SD-nya. Udah SD siapin buat SMP-nya. Udah SMP siapin buat SMA-nya, SMA baru siapin buat kuliahnya gitu ya. Jadi step by step ya Bu ya. Iya. Dan itu tadi satu kalimat yang saya suka banget tuh, kalau pindah-pindah sekolah, itu justru bagus banget untuk kita bangun network. Saya setuju, Bu, karena saya juga dulu SD, SMP, SMA beda semua. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA juga di mana. Dan akhirnya benar, temennya jadi banyak banget. Iya. Kalau diajak kayak reuni, ada aja tuh, reuni SMP, reuni SMA, reuni SD. Jadi akhirnya berkumpul dengan banyak pertemanan gitu. Jadi itu satu hal yang saya syukuri juga sih, Bu. Mungkin juga anaknya Bu Helen, semuanya juga mensyukuri hal yang sama nih, karena Iya. ada di pertemanan yang beda-beda. Dan itu kan luar biasa sekali. Nah, dari Bu Helen dan Bu Titi nih, kan masing-masing punya lebih dari satu anak. Bu Titi punya 2 anak, Bu Helen punya 3 anak. Dan saya pun Ya. juga kenal baik dengan anak-anaknya Bu Titi dan Bu Helen ya. Nah, Ya. boleh nggak diceritain masing-masing nih dari Bu Titi dan Bu Helen, anak-anaknya itu kuliahnya di mana sih? Dan boleh nggak sedikit kasih bocoran, pada zaman itu mereka kuliah, itu total biayanya kira-kira berapa sih sampai mereka lulus? Nah, saya mau dengar dulu dong kalau dari Bu Titi. Silakan, Bu. Oke, Ran. Tadi kan saya cerita bahwa saya punya pemikiran untuk menabung buat nantinya kalau punya anak, membesarkan anak dan biaya pendidikan anak-anak. Tapi kan belum spesifik gitu ya. Hanya memang ada dorongan untuk mempersiapkan itu ke depannya karena saya tahu bahwa itu satu perjalanan yang sangat panjang dan tugas yang besar gitu ya yang dipercayakan Tuhan kepada kita kalau kita punya anak gitu. Nah, who knows gitu dalam perjalanannya memang ketika anak-anak saya masih kecil, yang pertama usia 8 tahun, yang kedua 5 tahun, itu suami sudah dipanggil Tuhan berpulang. Gitu. Nah, jadi pada saat itu yang saya tahu adalah menabung, gitu ya. Jadi ketika suami nggak ada, semua dana pensiun karena suami adalah pegawai negeri, semua dana pensiun itu saya alokasikan di satu rekening yang saya nggak utak-atik, saya memang sudah bertujuan itu nantinya untuk anak-anak menabung, gitu. Nah, untuk anak-anak nantinya kuliah gitu ya. Jadi itu ibaratnya kalau sekarang tuh disebutnya rekening angsa emas gitu ya. Jadi kita nggak utak-atik gitu. Memang tujuannya untuk itu. Nah, pada saat anak saya yang pertama kuliah itu tahun 2006 ya. Dia lulus SMA 2006, kuliah 2006. Itu dia kuliahnya di STP Trisakti. Sekolah Tinggi Perhotelan Trisakti. Waktu masuknya itu zaman itu ya tahun 2006 itu sekitar berapa ya 20-25 juta lah gitu. Itu uang masuknya aja gitu ya.
Nah, belum semesterannya. Setiap semester itu sekitar 6 juta, belum uang kosnya karena dia juga ngekos gitu ya. Karena kalau anak perhotelan itu kan jam kuliahnya juga banyak prakteknya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sela-sela itu dia nggak bisa pulang, nanti harus nunggu lalu ada praktek lagi, terlalu lelah gitu ya untuk pulang balik gitu. Ya udah akhirnya ngekos. Nah itu kan juga biaya lagi gitu ya, biaya kos, biaya hidup gitu. Nah itu untuk yang anak pertama. Kalau yang anak kedua itu 2009 kuliahnya di ITB, di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Itu zaman itu masuknya aja sekitar 40-45 juta ya, untuk ITB. Semesterannya sekitar berapa ya, 7,5 juta lah per semesternya. Terus juga belum uang kosnya gitu ya, transport, biaya hidup, kos. Terus kalau nengokin ke Bandung gitu ya. Yang jelas sih kayaknya mamahnya lebih sering nengokin gitu ya. Alasannya nengok anak padahal juga mau jalan-jalan kali ya, ke Bandung gitu. Nah, itu waktu S1 di ITB sekitar segitu gitu ya. Nah, kemudian waktu S2 di Prasetya Mulia ambil marketing management itu 2 tahun, itu 2014 lah masuknya kalau nggak salah ya. Untuk 2 tahun itu total semuanya sekitar 120 juta Ran. Gitu. Itu tahun 2015 ya Ran. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Randi kan juga dari Prasmul kan. Iya. Kalau dari saya segitu tuh Ran, yang bisa saya ingat gitu ya. Mungkin nanti sebentar lagi Bu Helen cerita bikin kita terperangah gitu ya angkanya gitu. Oke, Bu Titi, itu menarik tuh. Jadi buat teman-teman yang berencana nih mau nyekolahin anaknya di STP Trisakti, yang mau nyekolahin anaknya di FSRD ITB, dan juga S2-nya di Prasetya Mulia, itu bisa kebayang tuh. Saya sambil rangkum dikit ya, Bu Titi ya, dari yang saya catat tadi. Jadi buat teman-teman bisa dicatat juga nih infonya. Bu Titi itu anak pertamanya kuliah tahun 2006 di STP Trisakti, dengan biaya masuknya sekitar 25 juta, dan juga per semesternya sekitar 6 juta, dikali 8 berarti ya, 8 semester, belum ditambah sama biaya kosnya dan juga biaya hidupnya. Sedangkan untuk anak keduanya, itu kuliahnya S1 tahun 2009 di FSRD ITB. Masuknya itu 45 juta, per semesternya itu 7,5 juta, dikali 8 juga ya berarti. Kemudian belum termasuk biaya kos dan juga biaya hidupnya selama di sana. Dan pada waktu lanjut kuliah S2 di tahun 2015 itu total biayanya dari masuk sampai dengan lulus 2 tahun itu kurang lebih sekitar 120 juta ya. Dan itu pada zamannya anaknya Bu Titi kuliah loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya anak masih kecil, mungkin kuliahnya nanti masih 15 tahun lagi, kuliahnya masih seperti anak saya baru lahir gitu ya, 17 tahun lagi baru akan kuliah. Nah, pastinya kan jauh meningkat. Dan Bu Titi boleh kasih bocoran sedikit nggak, Bu? Yang Bu Titi tahu, sebetulnya kenaikan biaya pendidikan di Indonesia tuh rata-rata perhitungannya gimana sih, Bu? Kalau untuk lokal ya, untuk Indonesia, baik universitas negeri maupun swasta, itu berkisar 10-15% Ran setiap tahunnya naiknya. Setiap tahunnya ya? Ya. Oke. Jadi kalau 10% aja setiap tahun, berarti kurang lebih kalau misalnya ada orang tua nih di sini yang hadir, anaknya mungkin baru 15 tahun lagi kuliah, kira-kira akan naik jadi berapa kali lipat tuh, Bu? Randi masih 17 tahun lagi loh, Ran. Iya. Oke, kira-kira akan naik jadi berapa kali lipat tuh kalau yang Bu Titi tahu? Kalau dari data yang pernah saya baca, itu perkiraan secara garis besarnya aja untuk 15 tahun ke depan itu biaya yang dari sekarang itu naiknya sekitar 4 kali lipat gitu. 4 kali lipat? Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi saya bilang di Prasetya Mulia 120 juta gitu ya S2, berarti 15 tahun kemudian ya udah 4 kali lipatnya. Wow.
Jadi mungkin bisa kebayang ya teman-teman ya, yang berencana nih nantinya mau kuliahin anak di Prasetya Mulia juga, misalnya 15 tahun ke depan. Ya udah, dari angka biaya pendidikan anaknya Bu Titi kali 4 aja, gitu ya, simpelnya ya. Oke, itu kita bicara di lokal, di Indonesia, teman-teman. Nah, kita juga mau dengar dong kalau dari sisinya Bu Helen nih, karena kan yang saya tahu, anak-anaknya Bu Helen kan 3 anak itu kuliahnya di luar negeri semua, Bu, sampai dengan lulus. Nah, boleh nggak kasih info ke kita juga nih, Bu? Anak-anaknya tuh kuliahnya di mana, di negara apa, dan juga total biaya pendidikannya itu berapa sih sampai dengan mereka lulus, Bu? Oke, Silakan, Bu Helen. thank you. Jadi teman-teman, saya mau anak saya sekolah di luar negeri itu sebetulnya ya, kalau hitungan dari awal kerja sebagai staff accounting gitu ya, kayaknya nggak memungkinkan loh. Tapi itulah yang menjadi, afirmasi saya di kepala saya. Dan saya, tahun 2000 tadi ya, tahun 2000 anak saya masuk, masih SD, kemudian 2003 yang paling gede si Clement itu lulus SMP, 2003 ya lulus masuk SMP, baru lulus SD. Saya selalu di dalam pikiran saya adalah create income. Ini nggak cukup jadi staff accounting, saya create income, saya buka toko, apapun saya jual gitu loh. Nah, di kepala saya itu adalah otak bisnis kali ya. Jadi saya tuh selalu otaknya tuh, oke nanti anak saya mau keluar negeri tahun 2006 kira-kira dia, lulus SMP, kemudian 3 tahun kemudian 2009 dia lulus SMA, dan dia mau pergi ke luar negeri lulus SMA. Jadi hari ini saya mesti create income gitu. Kira-kira berapa ya income-nya? Itu udah saya hitungkan, kira-kira harus 100 juta nih sebulan di tahun 2006 gitu, pada saat anak saya mulai sekolah ke luar negeri. Nah, itu yang saya cari, teman-teman. Saya create income. Nah, kemudian yang Clement itu berangkat itu tahun 2008. Harusnya lulus SMA kan 2009. Tapi dia mau preparation, jadi waktu high school kelas 2 SMA dia udah berangkat. Nah, berangkat ke Sydney. Di situ preparation setahun, kemudian kuliah kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun jadinya. 1 tahun uang kuliah itu 40.000 Australian dollar. Kurang lebih 40.000 1 tahun ya. Nanti dibagi aja. Kalau semesteran ya dibagi 2 gitu kan ya. Tapi kalau di sana semesteran, kalau di Amerika kuartalan. Nah, jadi 1 tahun itu kurang lebih 40.000 Australia dollar. Kalau kali 10.000 itu kan 400 juta setahun uang sekolah, 400 juta. 1 bulan biaya hidupnya kurang lebih 2.000 lah ya. 2.000 itu udah paling minim loh. Nggak ada jajan atau macam-macam ya, 2.000 lah ya. Tempat tinggal, makan ya sama transport. Itu udah paling nggak sampai akhir bulan kalau nggak benar-benar hemat dan nggak benar-benar diperhitungkan itu bisa cuman makan keripik tuh di sana tuh ya, cuman makan kentang kali ya. Nah, itu betul-betul saya nggak mau memberikan, bukannya pelit ya, bukannya bagaimana, tapi saya mau anak-anak itu punya budget gitu loh. Kalau kurang nggak apa-apa, saya bisa kirim lagi, tapi harus ada catatan budgetnya gitu, kemana gitu, aliran dananya gitu. Kira-kira begitu ya, belajar untuk financial planning dari kecil gitu. Nah, 2.000 paling minim. Sebulan 2.000, setahun itu kali 12 jadi 24.000 ya. 24.000 itu kalau kali 10.000 berarti kan 240.000 ya. 240 juta, sorry. 10.000 kursnya. Kursnya 10.000 kali 24.000 jadi 240 juta. Totalnya 240 juta dengan 400 juta uang kuliah. Totalnya tuh 650 juta lah kira-kira ya. 650 juta belum termasuk tiket pesawat teman-teman pulang pergi, setahun bisa 2 kali, atau mau pergi jalan-jalan, mau hangout sama teman, apa ya. Kira-kira dari 600 itu ya kurang lebih 750 juta setahun. 750 juta untuk Australia. Jadi 4 tahun kuliah, ya kurang lebih itu 3 miliar teman-teman. 750 juta setahun, 4 tahun, ya kira-kira 3 miliar teman-teman. Nah itu anak pertama. Kemudian 3 tahun kemudian, tahun 2012, anak kedua berangkat. Claudia itu berangkat itu, dia pergi dulu ke Shanghai, sebelumnya belajar bahasa ke Beijing, karena dia mau ngambil fashion marketing. Jadi saya minta dia untuk belajar bahasa Mandarin, supaya namanya marketing jangan cuma bahasa Inggris, bisanya gitu. Nah, kemudian dia graduation-nya juga di Australia.
Jadi kurang lebih ya, Shanghai sama memang lebih murah uang sekolahnya di Shanghai, tapi kurang lebih mirip-mirip lah ya. Eee, Cost of living yang lebih murah di China, tapi kurang lebih akhirnya sama dengan di Sydney, juga menghabiskan 4 tahun. Sama, jadi 4 tahun kurang lebih 3 miliar juga teman-teman, 750 juta per tahun. Nah, itu anak 2 itu kurang lebih jadi 6 miliar teman-teman. Nah, kalau pakai akal sehat hitung-hitungan kayaknya nggak mungkin banget ya kumpulin uang 6 miliar. Tapi setiap bulan tuh, setiap semester tuh ada aja teman-teman, ada aja dapet ya, bukan dari lotre loh teman-teman. Nah, itu miliar. Nah, sekarang yang ketiga, anak yang ketiga tuh beda jauh sama yang pertama tuh 10 tahun, sama yang kedua itu beda kurang lebih 7 tahun. Nah, yang ketiga situasinya jadi aku nggak mau sama kakak-kakak 2 ini. Kenapa? Aku harus berbeda, aku mau yang berbeda, aku mau Amerika. Wah, ya sudah Amerika. Jadi menurut saya anak-anak sekarang bisa memilih loh teman-teman. Dia nurut aja, mau kemana ya sudah ikutin. Nah, mereka bisa searching sendiri. Terus dia mau begini, aku nggak mau lulus SMA. Dia sudah mulai berhitung. Aku mau cuman SMA kelas 1 aja di BBS. Di sini kan BBS itu kan apa namanya, Cambridge kurikulum ya, kurikulum Cambridge. Terus dia bilang dia mau pergi aja. Kenapa? Karena college di Amerika harganya sama di sini. BBS itu 1 bulan kurang lebih tuh 8 juta teman-teman sebulan. Uang sekolah ya. Jadi setahun itu uang sekolah bisa 120 juta gitu kan. Dia bilang, "Aku mau ambil college saja, cuman mama siapin cost of living-nya," gitu. Oke, jadi dia SMA kelas 1 masuk kelas 2 udah berangkat umur 15, teman-teman. 2015 dia berangkat, tahun 2015 dia harus homestay. Nah, homestay-nya yang cukup mahal, teman-teman, karena ada diurus sama orang bule di sana ya. Nah, kurang lebih uang sekolahnya masuk university setelah college, jadi high school 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun itu, kemudian masuk university. Nah, masuk university dapat di Seattle University. Kurang lebih di university itu 60.000 US dollar per tahun ya. Kalau kuartalan ya udah dibagi 4 tuh, satu kuartal kurang lebih 15.000. Jadi setiap 3 bulan harus siapkan uang kira-kira 200 juta, kira-kira 200-an juta uang kuliah. Nah, dari 60.000 itu kalau kita kurs 14.000 sekarang, itu jadi 800 jutaan ya teman-teman, 800 juta. Cost of living-nya itu 2.000. Ya, cost of living-nya sama lah 2.000 ini juga hemat-hemat ya. Lebih lah kadang-kadang 2.500, anggap 2.000. Sama 24.000 setahun, tapi kalinya kan 14.000 kursnya. Nah, kali 14.000 kursnya kurang lebih ya 28 juta sampai 30 juta lah sebulan. Kurang lebih gitu ya, kali 14.000. Kurang lebih 30 juta sebulan. Berarti kalau setahun itu anggap setahun itu jadi 360 juta ya. 360 juta. 360 juta ditambah 800 juta uang kuliah. Kurang lebih 1,3 M. Kurang lebih ya, sama tiket ya, tiket pulang pergi, pesawat dia gitu ya. Nah, 800 juta ditambah 360 juta, ditambah tiket pesawat dia lah pulang pergi gitu ya. Terus mau jalan-jalan juga di lokal sana gitu ya. Kita kurang lebih 1,3 M, Ran. Dan 1,3 M itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi kurang lebih 4 tahun itu ya kurang lebih berapa tuh 1,3 M kali 4 berapa? 5,2 ya. Kurang lebih 5,2 M. Jadi kalau di Australia tadi kurang lebih 3 M, di sini kurang lebih 5 M lah. 5 M lah habisnya gitu loh 4 tahun itu 4 kali 1,3 M ya kurang lebih 5 M lah. Jadi yang di Amerika kurang lebih 5 M. Tapi belum selesai nih, belum lulus. Masih kurang lebih 1 tahun lagi. Nah, kira-kira saya bilang, kalau dipikirin akal sehat gitu ya, makanya teman-teman, jangan pernah berpikir gini, saya nggak bisa sekolahin anak gitu ya, sampai mahal. Enggak, jangan hanya big boss, konglomerat, atau mungkin yang turunannya udah kaya, punya pabrik banyak gitu ya, anak pejabat tinggi, top eksekutif yang bisa sekolah di sana. Enggak juga sih. Cuma kita perlu memikirkan bagaimana create income yang lebih gitu loh untuk pendidikan mereka. Nah,
itu kurang lebih kalau lihat lagi tadi 3M, 2 anak di Australia itu jadi 6M, terus yang di sini di Amerika kurang lebih 5M, kurang lebih 10 miliar lah, 10 sampai 11 miliar untuk sekolahin anak. Nah, itulah pengorbanan orang tua menurut saya kalau kita pikir lagi, itu bisa dapat berapa ya, 5 ruko kali loh. Udah bisa dari tahun 2006 itu udah dapat 5 atau 6 ruko gitu ya. Tapi itulah untuk anak. Nah, itu aja sih Ran. Wow, saya langsung berhitung juga dan sebelum saya selesai ngitung, Bu Helen udah langsung sebut totalnya tadi itu ya. Kurang lebih 3 anak untuk sekolahin sampai luar negeri, butuh sekitar 11 miliar, teman-teman. Dan bayangin ya, 11 miliar itu, saya yakin teman-teman pun pasti sepakat sama saya, bahwa itu bukan uang yang sedikit. Dan bicara tentang apa yang dilakukan sama Bu Helen, saya juga banyak dengar, teman-teman, banyak sekali orang-orang orang tua di luar sana yang juga mempersiapkan pendidikan anaknya sampai ke luar negeri dan juga mengeluarkan biayanya kurang lebih juga segitu, sama besarnya. Oke? Dan saya setuju banget tadi yang namanya pengorbanan untuk anak yang disebutkan sama Bu Helen tadi ya. Karena kalau kita pikir-pikir secara logika, uang segitu kayaknya mendingan dipakai buat apa deh. Tapi kok ada orang tua yang mau untuk benar-benar mengalokasikan uang tersebut untuk benar-benar mempersiapkan masa depan si anak. Karena saya percaya pendidikan itu juga salah satu hal yang kita bisa berikan sebagai orang tua untuk masa depan si anak tersebut. Nah, untuk itu, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama saksikan sebuah video yang akan membuat kita sama-sama melihat bagaimana sih pengorbanan seorang orang tua yang juga mungkin teman-teman pernah alami sebagai anak dan juga ke depannya teman-teman akan alami juga sebagai orang tua yang akan mempersiapkan masa depan anaknya. Oke, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Junisa, anakku. Bagaimana rasanya jadi orang tua? Kalau misalkan dulu aku tuh yang dipikirin kan cuman main, belajar gitu aja kan. Tapi kalau sekarang karena aku udah jadi orang tua, banyak yang aku pikirin. Kayak aku harus cari uang juga, terus aku juga harus ngurus anak, aku juga harus ngurus suami, dan aku juga bisa ngerasain apa yang papa sama mama rasain waktu itu gitu loh. Kalau dulu kita selalu nganggap mama tuh nyebelin banget tuh, suka ngomel-ngomel kita. Dan aku sama adik-adik aku tuh pasti suka kayak sebel gitu, kesel kalau bisa dimarahin. Tapi ternyata setelah jadi orang tua, aku tuh jadi tahu kalau misalnya kita ngomel tuh untuk kebaikan kita gitu. Aku udah pernah rumah tangga. Iya. Susah mah ternyata jadi orang tua itu. Mungkin itu kali ya yang selama ini mama rasain, ngebesarin Dedek dari kecil sampai sekarang. Pak, aku mau tanya gimana sih rasanya waktu ngurusin aku kecil? Lagi kecilnya emang agak bandel dikit lah gitu. Sampai-sampai kamu itu kan jatuh dari motor sampai pakai tongkat kan gitu. Nah, terus alhamdulillah udah sembuh terus langsung bisa kuliah kan gitu ke Bandung apa gitu. Kalau papa itu lagi ya belum punya uang gitu untuk nengok-nengok ke tempat kuliah gitu. Ya agak sedih juga gitu. Jadi harus nunggu gajian dulu emang karena pegawai negeri. Nah, jadi waktu pilot bapak sama mama berjuang untuk 5 anak. Untuk berjuang 5 anak supaya bisa jadi orang yang berguna, yang mandiri ya gitu. Dede masih kecil, umur 2 bulan, bayi masih kecil sudah ditinggal bapak. Disitulah mama harus berjuang demi anaknya, buat mencukupi kehidupan, bisa makan sehari-hari. Papa bangga gak sih sama aku? Sangat-sangat bangga sekali lah gitu ya. Jadi
ngelihat kamu udah jadi orang tua, udah punya suami, udah punya anak, bahkan sekarang udah mau 2 anaknya. Sekarang sudah jadi orang tua, sudah punya Almar. Kamu harus bisa menjaga Almar, mendidik Almar sampai besarnya nanti. Suatu saat Mama bangga punya kamu. Sekarang Mama bangga sekali sama Junisa. Junisa udah dewasa, terus udah bisa mandiri, udah bisa berkeluarga yang berbakti sama orang tua. Terima kasih ya Ma, selama ini tuh udah gedein aku, udah support aku, udah dengar keluh kesah aku terus. Yang penting aku doain supaya Mama bahagia dan panjang umur selalu. Makasih. Mama udah jadi orang tua yang terbaik buat Dede. Makasih ya Pak. Saya nonton video tadi itu sambil narik nafas, teman-teman, karena ternyata videonya itu banyak mengandung bawang ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang sama seperti saya, dan itulah pengorbanan orang tua kita zaman dulu, teman-teman. Bagi teman-teman yang pernah menjadi seorang anak, mungkin jadi teringat lagi pengorbanan seorang orang tuanya pada waktu itu seperti apa. Dan juga ke depannya pada waktu teman-teman yang menjadi seorang orang tua, bisa jadi akan melakukan pengorbanan yang sama seperti orang tuanya zaman dulu. Nah, untuk itu di acara kali ini kita juga mau bekelin nih untuk teman-teman sekalian. Persiapan mental apa sih yang kita perlu persiapkan sebagai orang tua yang mau mempersiapkan pendidikan anak? Dan juga persiapan finansial apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa mewujudkan pendidikan anak tersebut lebih cepat daripada seharusnya. Nah, saya sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Bu Titi nih selaku expertnya di dunia psikologi, dengan background yang juga sudah sangat senior di dunia psikologi ya. Saya mau tanya dong kalau ke Bu Titi nih, menurut Bu Titi, kalau kita bicara persiapan mental nih Bu, apa aja sih yang kita perlu persiapkan nih sebagai orang tua, supaya nantinya kita bisa mempersiapkan pendidikan anak yang terbaik sampai dengan kuliah. Sehingga mereka juga bisa kuliah di tempat yang mereka inginkan. Nah, silakan Bu Titi. Ya, terima kasih ya Ran. Saya juga masih banyak belajar kalau di bidang psikologi, jadi belum expertnya lah, gitu ya. Saya masih terus belajar meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, gitu ya. Tapi malam ini saya juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi kepada audiens yang hadir. Mungkin juga ada calon orang tua atau juga keluarga muda yang mempersiapkan pendidikan untuk anaknya nanti sampai kuliah, gitu ya. Kalau zaman saya sama Bu Helen dulu gitu ya, waktu menikah jadi orang tua gitu, mungkin belum seperti sekarang generasinya Randi mungkin ya, yang sudah cukup familiar dengan istilah konseling pernikahan gitu ya. Nah, ini yang membuat saya tergerak dan juga rekan-rekan di bidang psikologi lainnya sekarang banyak sekali memberikan layanan konseling pranikah. Karena sebetulnya persiapan, kalau kita kaitkan dengan topik malam ini, bahwa persiapan mental dan finansial untuk pendidikan anak itu seyogyanya memang sudah dilakukan sejak sebelum menikah, gitu ya.
Kenapa? Karena sejak sebelum menikah sebetulnya setiap pasangan itu sudah harus punya awareness gitu ya, kesadaran tentang peran-peran dan tanggung jawab nantinya sebagai orang tua gitu. Mungkin Randi boleh tolong bantu share screen-nya ya dari materi yang sudah saya siapkan. Nggak banyak sih, saya juga berusaha menyampaikan ini agak cepat ya Ran, karena waktunya kan mungkin terbatas. Nanti Bu Helen juga ada yang mau di-sharingkan gitu ya. Nah, lanjut yang kedua, mungkin slide berikutnya Randi. Ya, secara garis besar nih formula untuk persiapan mental untuk pendidikan anak itu saya rangkum dalam 3A, 3K, dan 3D. Apa itu? Saya akan bahas dulu satu-satu yang 3A ya. Yang pertama tadi tentang awareness. Nah, awareness itu berkaitan sama planning. Nah, ketika tadi saya sampaikan 2 orang pria dan wanita sudah dekat gitu ya, sudah mau mempersiapkan diri untuk menikah nantinya, harusnya pembicaraan-pembicaraan terkait peran-peran dan tanggung jawab sebagai orang tua nantinya itu sudah dilakukan sejak sebelum menikah. Sehingga sudah dibuat perencanaan kehidupan nanti gitu ya, kalau kita menikah nih gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin kan panggilnya apa sih, babe gitu ya. Honey, babe, say gitu ya. Nanti nih kalau kita menikah gitu ya, kita punya tanggung jawab loh sebagai orang tua itu untuk mengembangkan anak-anak, menumbuh kembangkan mereka baik dalam aspek fisiknya, kesehatannya gitu ya. Dan itu juga butuh uang gitu ya untuk beli susu, beli pampers gitu ya, makanan bergizi. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua nantinya. Sehingga harus sudah dipikirkan sejak sebelum menikah. Lalu sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan aspek kognitif anak. Which is kalau kita bicara pendidikan, tentunya setiap orang tua ingin pendidikan yang terbaik dan setinggi mungkin ya, seperti yang tadi juga Bu Helen sudah sampaikan gitu, bahwa setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Nah ini sudah mesti dibicarakan dari sejak sebelum menikah. Kemudian sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk mengembangkan area sosial emosional atau sering disebutnya psikososial. Nah, juga aspek spiritual dan finansial tentunya gitu ya. Nah, sehingga perencanaan-perencanaan kehidupan itu sudah dibuat dari ngobrol-ngobrol gitu ya ketika sebelum menikah gitu. Nantinya mau kalau sudah menikah mau pembagian perannya seperti apa ya gitu ya. Mau siapa yang kerja? Suami aja atau suami dan istri gitu ya, istri merawat anak-anak full gitu sebagai housewife, atau istri boleh kerja sih tapi part time aja. Nah obrolan-obrolan semacam itu harusnya sudah dilakukan sejak sebelum menikah. Nah ini kalau sekarang bisa difasilitasi lewat konseling pra pernikahan. Kemudian terkait pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu yang dimaksud adalah bukan cuman nanti mau beli apa gitu ya, tapi mau dialokasikan kemana sih ketika kita nanti menikah, itu pasti juga sudah memikirkan mau pengen punya rumah di mana, beli rumah di mana, apa mau tinggal sama orang tua atau mertua dulu di pondok mertua indah gitu ya, atau udah langsung mau mandiri gitu. Nah itu sudah dibicarakan sejak sebelum menikah. Terus nantinya mau punya anak berapa, itu juga sudah dibicarakan sebelum menikah gitu ya. Value-value apa yang mau disampaikan, diajarkan kepada anak. Terus nanti anak tuh mau sekolahnya di mana. Saya kepengen sekolahin anak di dalam negeri, pasangan saya pengen sekolahin anak di luar negeri. Nah itu udah harus dibicarakan tuh Ran, sejak sebelum menikah gitu ya. Nah jadi awareness itu berkaitan dengan peran-peran dan tanggung jawab sebagai orang tua dan perencanaan kehidupan, termasuk merencanakan biaya pendidikan anak gitu. Boleh next Ran? Nah, A yang kedua apa gitu ya? A yang kedua tuh acceptance. Kenapa ada acceptance? Karena seringkali harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan waktu menikah, sebelum menikah gitu ya, istri nggak usah kerja lah gitu, suami aja gitu ya. Tapi ternyata mungkin gitu ya, ternyata income yang didapat
belum mencukupi untuk bisa memenuhi semua harapan-harapan yang dibawa ketika sebelum menikah. Nah, ini juga terkait sama yang Bu Helen sharingkan tadi, bahwa ketika ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, so kita mesti fleksibel, bisa adaptasi. Adaptasi itu bukan berarti nerimo gitu ya, tapi cari solusi. Ada tantangan apa, oh sekarang nggak cukup nih gitu ya, nabung aja nggak cukup gitu. So gimana caranya? Ya harus perbesar income gitu. Nah mau perbesar income-nya gimana? Itu mesti dibicarakan berdua juga gitu ya. Mau istri ikut kerja sehingga ada 2 pundi-pundi income, kalau iya seperti itu harus juga dibicarakan pekerjaan seperti apa atau bisnis seperti apa yang bisa dilakukan istri tanpa harus mengganggu peran-peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Kalau memang mau diputuskan tetap suami aja yang kerja, so harus mengubah mindset juga gitu ya. Cari peluang-peluang baru gitu. Kemungkinan nggak harus bertahan di pekerjaan lama, berani gitu ya, cari peluang baru, cari informasi, mindsetnya diubah, tidak hanya harus menjadi seorang employee, tapi belajar untuk melakukan perubahan di dalam area finansial, jadi pebisnis gitu ya. Kalau tadi kita dengar sharingnya Bu Helen, kan beliau juga buka toko gitu ya, dari seorang accountant, kemudian buka toko. Itu adalah perubahan mindset yang dilakukan ketika ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Nah, kalau yang menghemat gimana? Gitu ya. Menghemat aja nggak cukup ternyata gitu kan. Nabung-nabung menghemat nggak cukup gitu, sehingga harus juga punya mindset baru, mungkin harus perbesar income-nya. Nah, perbesar income dengan cara-cara yang seperti apa? Nah, banyak-banyaklah mencari informasi, banyak-banyaklah bergaul dengan komunitas-komunitas yang membuka mindset positif tentang peluang-peluang baru gitu. Sehingga cita-cita bersama nih yang tadi dibicarakan sejak sebelum nikah, kemudian ketika menikah sudah ada yang tidak sesuai harapan, itu bisa diwujudkan dengan cara mengubah mindset-nya, lalu melakukan sesuatu sebagai tanda adanya adaptasi gitu. Nah, A yang ketiga apa nih? Boleh next ya, Ran? Nah, A yang ketiga tuh action gitu ya. Jadi kalau sudah ada awareness yang dilakukan sejak sebelum menikah, kemudian ada acceptance itu terkait kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai harapan, lalu beradaptasi, lalu ada komitmen gitu ya untuk membuat keputusan-keputusan bersama, dibicarakan nih gitu ya. Setelah menikah harus ada komunikasi, dibicarakan antara suami istri, keputusannya mau gimana, jangan sampai ada yang merasa terpaksa atau terbebani gitu ya. Kemudian berani keluar dari zona nyaman. Terkait sama peluang-peluang tadi yang saya sampaikan, mungkin ketika mindset-nya sudah berubah, tidak harus menjadi employee tapi menjadi seorang business owner, itu kan berarti ada perubahan-perubahan dari yang dulu dilakukan ketika menjadi karyawan gitu ya, lalu sekarang sudah berpindah kuadran ke business owner. Itu pasti ada hal-hal yang mungkin nggak nyaman gitu ya. Nah, tapi berani keluar dari zona nyaman itu untuk siapa? Untuk orang yang kita cintai pastinya, gitu ya. Seperti yang tadi Bu Helen juga sampaikan, kita sebagai orang tua pasti mau melakukan semuanya demi anak, untuk anak. Nah, ini yang saya maksud dengan komitmen itu lebih didorong oleh faktor dari dalam diri atau motivasinya mesti internal gitu ya. Ada internal drives istilah psikologisnya yang dasarnya apa? Dasar motivasi terbesar adalah cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa? Kepada anak, pada keluarga. Sehingga apapun yang harus kita lakukan untuk anak, kita akan lakukan. Seberat apapun, sesulit apapun, kita akan lakukan. Gitu ya. Itu namanya komitmen. Komitmen itu nggak dipengaruhi oleh mood. Gitu ya. Mood itu kan bagian dari perasaan, gitu ya, bisa up and down. Tapi kalau komitmen nggak dipengaruhi oleh mood. Sehingga walaupun capek, tapi harus kerja buat anak, misalnya gitu ya. Walaupun capek, susah, ya tetap dijalani karena sudah komit untuk mau mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak, mau memperbesar income untuk persiapan dana pendidikan gitu.
Nah, sehingga terkait di A yang ketiga ini juga mengevaluasi lagi nih pasangan suami istri tentang pengelolaan keuangan. Apakah cukup hanya dengan menabung untuk tabungan pendidikan yang itu juga beresiko gitu ya. Karena yang namanya tabungan pendidikan tuh yang nabungin siapa? Kan pasti orang tua. Padahal orang tua rentan nggak dengan resiko-resiko kehidupan. Kalau terjadi sesuatu, mohon maaf, misal ada cedera, kecelakaan gitu ya, atau terkena sakit kritis, nggak bisa kerja lagi, so tabungan pendidikannya jadi stop gitu. Sehingga pengelolaan keuangan bersama istri mesti dipikirkan lagi bahwa kalau kita mau memikirkan pendidikan untuk anak sampai kuliah, itu kita harus memastikan gitu ya, sebagai pasangan suami istri harus memastikan bahwa ada jaminan dana pendidikannya sudah terpenuhi. Nah, itu yang saya maksud dengan asuransi pendidikan. Jadi semua ada plus minusnya. Gitu. Boleh next slide-nya? Itu tadi 3A-nya ya. Nah, kemudian apalagi persiapan yang perlu dilakukan orang tua untuk pendidikan anak ke depan gitu ya. Saya rumuskan dalam 3K gitu. Apa sih 3K ini gitu ya? 3K ini terkait dengan nature and nurture. Nature itu apa gitu ya? Nature itu adalah faktor-faktor internal. Kita sebagai orang tua harus memahami bahwa dan mensyukuri bahwa setiap anak itu dianugerahi oleh potensi-potensi oleh Tuhan. Setiap anak punya kemampuan potensi bawaan lahir itu disebut bakat gitu ya. Nah, ini orang tua lah yang harus mengenali. Lewat kegiatan sehari-hari, orang tua akan tahu apa yang menjadi minat anak, potensi anak, sehingga dikembangkan dan diberi kesempatan untuk bisa berkembang. Lalu nantinya diberi kepercayaan untuk membuat pilihan. Sama seperti yang tadi Bu Helen sampaikan, mungkin ya untuk anak ketiga itu bisa, apalagi anak-anak sekarang ya, mereka bisa browsing sendiri, mau buat pilihan sendiri. Nah, sehingga ketika mau mempersiapkan pendidikan anak sampai kuliah, jangan lupa kita mesti melibatkan anak. Nah, yang terakhir adalah 3D, itu saya rangkum. Sebetulnya tugas kita sebagai orang tua tuh 3D itu. Doa, dana, dan daya. Ya. Daya adalah segala sesuatu yang kita mau lakukan untuk anak. Dana ya kita persiapkan. Dan semuanya itu pasti dibungkus dalam doa. Sekian Randi paparan saya. Mungkin untuk selanjutnya Bu Helen mau tambahkan? Oke, thank you Bu Titi, luar biasa ya penjabarannya. Jadi teman-teman bisa kebayang ya, bersyukur teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini karena dapat ilmu persiapan mentalnya dari seorang psikolog senior nih teman-teman. Dimana kalau teman-teman mungkin belajar hal yang sama di luar sana, mungkin nggak bisa ikut secara free. Harus berbayar dan biayanya juga nggak murah yang saya tahu. Dan hari ini teman-teman dapat bekalnya nih, sebagai orang tua persiapan mental apa yang perlu dipersiapkan untuk kita sebagai orang tua bisa memastikan, memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak sehingga anak bisa kuliah di tempat yang mereka inginkan. Nah sekarang, kalau kita bicara persiapan finansialnya nih, Ibu Helen Hakim ini juga seorang expert teman-teman di bidang finansial. Beliau juga yang saya tahu sudah sekitar 18 tahun ya Bu, berkecimpung di industri keuangan dan asuransi. Nah, teman-teman, kita juga pengen tahu nih, dari sisi Bu Helen, kalau kita boleh flashback sedikit nih Bu, ke tahun di mana Bu Helen mulai kepikiran nih untuk persiapin dana pendidikan untuk anaknya, yang saya dengar tadi kan baru setelah anak pertamanya lulus SD, pas dia masuk SMP baru mulai kepikiran nih, mau siapin sampai kuliah. Artinya kan waktunya semakin pendek tuh Bu. Tapi kok bisa Bu Helen akhirnya berhasil ngumpulin sampai dengan 3 miliar untuk sekolahin sampai ke Australia. Lanjut ke anak kedua, berhasil lagi ngumpulin 3 miliar lagi. Bahkan sampai anak ketiga berhasil juga Bu, ngumpulin sampai 5 miliar. Dan itu apa sih Bu yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu dilakukan juga nih oleh kita para orang tua yang anak-anaknya mungkin sekarang lagi kecil-kecil nih Bu, masih panjang persiapannya. Kalau versi Bu Helen, apa sih Bu persiapan finansial yang kita perlu lakukan? Silakan Bu Helen. Oke, thank you Randi. Thank you Titi.
teman-teman benar-benar hari ini itu luar biasa kalau lebih dalam lagi dengan Ibu Titi. Bu Titi itu psikolog di personal growth ya, Ti ya. Saya udah lihat tuh Titi itu di Google saya cek ya. Itu untuk konsultasi dengan Ibu Titi Natali ini, kalian cek deh. Itu 90 menit ya. Itu lebih dari 2 juta loh. 2.200.000 loh. Ya, 90 menit loh konsul dengan Titi loh. Nah, jadi maksud saya hari ini teman-teman bagus banget teman-teman bisa mendengarkan, tapi memang nggak terlalu dalam, tapi ya kira-kira memang seperti itu ya, Ti ya. Nah, terus kalau saya kalau bicara, saya tuh orangnya apa-apa mau cepat teman-teman, apa-apa tuh mau ringkes gitu loh. Ya, jadi kalau saya memikirkan bagaimana cepat kaya kalau saya ya, bagaimana create penghasilan baru gitu. Nah, jadi tahun 2003 lah, puji Tuhan, luar biasa banget. Saya dipertemukan dengan satu bisnis. Saya memang udah berpikir saya harus create income. Bagaimanapun, kalau mau sekolahin anak di dalam negeri, nabung-nabung kecil-kecil aja cukup deh ya. Tapi juga itu sekolah yang mungkin nggak ada nama ya. Mungkin University Cilandak misalnya, University apa gitu ya. Yang memang cuman luasnya sedaerah, maksudnya nggak sampai akademi atau universitas yang besar gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke university yang top, ya, apalagi mau bawa mereka ke luar negeri, saya yakin nggak mungkin cukup gitu loh, hanya cuma untuk menabung. Tapi hari ini teman-teman kerja, nggak apa-apa teman-teman tetap kerja, tapi teman-teman harus create penghasilan baru, penghasilan yang di luar daripada fixed income yang teman-teman dapetin sekarang. Nah, kalau kita mau create penghasilan baru, tentu kita nggak bisa kerja di dalam 2 perusahaan kan. Kita harus create bisnis. Nah, untuk create bisnis, itu harus dicari yang benar. Dan saya sangat bersyukur 2003, saya diperkenalkan sama satu bisnis yang luar biasa menurut saya. Yang tadinya saya juga nggak kebayang kok hari ini saya punya banyak properti ya. Tapi pada saat saya sekolahin anak, saya uangnya itu semua untuk anak pendidikan anak. Nah, kalau mau berbisnis, harus bisnis yang benar. Bisnis yang benar itu seperti apa sih? Mungkin bisa di-share-kan oleh Randi. Nah, bisnis yang benar itu seperti apa? Benar nggak sih kalau teman-teman berbisnis itu harus pikirannya langsung apa? Tentu perlu modal. Ya, setuju ya. Bisnis itu ya perlu modal. Teman-teman kalau pikir modal, pengen modalnya besar atau pengen modalnya kecil? Nah, kalau kita berpikir lagi, tentu pengennya modal kecil dong ya, apalagi zaman sekarang ya, pandemi. Kepengen banget berbisnis gitu, pengennya modalnya kecil, sekecil mungkin. Nah, kalau modalnya kecil, kita maunya potensial income-nya besar atau kecil? Tentu kita pengen modal kecil, tapi pengen potensial income-nya juga besar dong. Nggak mau, cuman jualan pulsa, ya income-nya cuman berapa ribu perak gitu ya. Dan semua orang bisa lakukan. Itu paling 1 bulan dapat 3 juta gitu ya, untuk jualan pulsa gitu ya. Kita nggak mau, kita mau juga yang potensi income-nya besar. Nah, berbisnis, kita mau potensi income besar, ada 2 macam nih. Besar itu rawan atau aman. Rawan apa aman? Nah, rawan itu begini loh teman-teman. Kita potensial income besar, bukan kita mau sekali pukul atau kita membohongi orang, bukan ya. Tapi itu berkesinambungan, artinya aman. Nah, rawan itu begini loh, rawan itu. Di mana bisnis yang potensial income-nya besar tapi sangat rawan. Artinya gini, ya udah sekarang lagi boom gitu ya. Boom apa misalnya tabung oksigen misalnya. Ya, orang-orang yang hanya jualnya cuma 2 juta, kita bisa jual 5 juta loh. Karena kebutuhan orang banyak gitu ya, permintaannya banyak gitu ya. Nah, tapi itu kan rawan. Suatu hari hilang tuh bisnisnya gitu. Kita mau yang aman, ya nggak? Yang terus berkesinambungan. Kita mau yang sekali tanam modalnya kecil, potensi income-nya besar, tapi setiap tahun itu berbuah-buah banyak yang bisa kita panen. Nah, seperti itu kan. Nah, untuk aman ini ada 2 macam lagi nih. Oke, aman. Contohnya ya aman deh saya jualan makanan misalnya aman, tapi sustainable atau unstable. Nah, artinya gini loh, bisa nggak Anda berjualan terus-menerus, Anda masak terus-menerus. Itu ada yang namanya active income. Anda pada saat tidak aktif lagi, itu sudah unstable, tidak ada penghasilan. Tapi kita mau tentu memilih yang mana.
sustain. Kenapa? Dalam kondisi politik, ekonomi, kondisi ada wabah, kondisi gonjang-ganjing pemerintahan, ya, tetap bisnis kita itu berjalan. Nah, kalau kita bilang sistem bisnis yang sustain, mau sustain, kita ada dua lagi nih, itu dari mana? Dari terus-terusan ada repeat order, ya, terus repeat order, atau terus-terusan ada repeat income. Mana pilihan kita? Nah, contoh repeat order gini loh, kita jualan masker, atau saya nggak mengecilkan MLM ya, tapi contohnya MLM deh. MLM itu kan kalau ada order, ada pesanan vitamin, baru kita dapat hasil, kita dapat uang, profit gitu kan ya. Tapi ada satu bisnis itu yang luar biasa, bukan repeat order. Jadi kalau orang repeat order, beli lagi, baru ada penghasilan kan. Tapi kita mau yang namanya repeat income. Repeat income gini, satu kali kita selling, kita mendapatkan 24 bulan penghasilannya. Jadi satu kali kita ketemu klien, satu klien ini memberikan repeat income buat kita 24 bulan. Nah, itu baru bisnis yang benar. Tapi kita berpikir lagi, ada emang bisnis kayak begitu? Gitu kan? Nah, ini di 2003 saya sharingkan buat teman-teman. Saya jadi sudah 18 tahun di bisnis Prudential ini. Seperti ini teman-teman, repeat income yang kita dapatkan. Next-nya nih. Nah, coba kita lihat. Kita cuman caranya bagaimana? Bercerita. Apa yang kita ceritain? Ini aja nih teman-teman. Di mana-mana mau jualan keramik ya ceritain keramik. Setiap kali ketemu orang cerita keramik gitu kan. Mau jualan apapun ya kita ceritain produk yang kita perdagangkan gitu ya, kita selling ya. Nah, ada satu program. Ini program perlindungan penghasilan dan pengganti pensiun yang kita sebut dengan 5P. Apa itu 5P? Nah, kita lihat. Ini kerjanya ngapain sih? Cuman bercerita. Diawali dengan bercerita. Contoh, Pak Alex usianya 35 tahun. Dia manajer sebuah perusahaan. Seorang manajer sekarang itu penghasilannya 20 juta per bulan kira-kira. Bisa nggak sih seorang manajer itu kehilangan penghasilan 20 jutanya kalau resiko terjadi dalam kehidupannya? Bisa loh. Nah, bisa nggak 50% penghasilannya itu bisa hilang seorang manajer Pak Alex ini? Bisa loh. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin seperti ini, kena pandemi, ada COVID, mungkin gajinya pun 50% bisa hilang. Nah, tapi bisa nggak Pak Alex menabung 50% dari penghasilannya 20 juta per bulan? Apa kata Pak Alex? Wah, nggak bisa dong. Masa 50% buat nabung? Nah, inilah 50% nggak bisa untuk ditabungkan, tapi bisa punya resiko 50% kehilangan penghasilannya. Tapi kalau Pak Alex kita tanyakan, bisa nggak hanya 10% dari penghasilan, yaitu 2 juta per bulan, untuk investasikan setiap bulan? Oh bisa dong 2 juta. Nah, oke, ada program seperti ini loh. Bulan pertama komitmen 2 juta. Bulan kedua komitmen 2 juta. Bulan ketiga komitmen juga 2 juta untuk diinvestasikan. Tapi bulan keempat, tanpa disadari dan tanpa juga kita mau, tapi ada satu resiko datang, yaitu kondisi sakit kritis. Pada saat kondisi ini datang, yang kita tidak bisa menolak, itu terjadilah program ini mengeluarkan dana sebesar 2,4 miliar. 2,4 miliar ini total ya pada saat dia sakit kritis ya. Sakit kritis ini keluar perlindungan terhadap penghasilan 5 tahun. 1,2 miliar dulu keluar nih. 1,2 miliar itu penghasilannya 20 juta sebulan, setahun 240 juta, maka dalam kondisi Pak Alex sakit kritis, kanker prostat misalnya, 5 tahun dia tidak bekerja, dia bisa digaji 240 juta setahun. Sehingga 5 tahun tanpa dia bekerja, dia sudah pegang uang 1,2 miliar untuk 5 tahun penyembuhan penyakitnya. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan komitmen 2 jutanya? Diteruskan, dilanjutkan 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, terus sampai Alex usianya 55 tahun. Dan jamin ditabungkan terus walaupun sembuh. Ya, di tengah perjalanan sembuh terus ditabungin. Jadi usia 55 tahun keluar juga dana pensiunnya sebesar 1,2 miliar.
ya. Jadi disimpan di deposito sebagai 1 miliar. Total yang diterima Pak Alex saat dia komitmen menabung 2 juta per bulan itu adalah 24 miliar bisa dapatkan dengan ini. Program ini Pak Alex saat terjadi sakit kritis bisa membantu anak dan istrinya. Pertanyaannya, saya bicara sama siapa di sini ada namanya. Misalnya saya bicara sama Susan. Susan, kalau Pak Alex bisa terbantu dengan program 5P ini, bisa nggak juga membantu Susan? Oh bisa dong, dia bilang gitu kan ya. Nah kalau ini bisa membantu Susan, nah dengan program ini, kalau ada di bank, banyak nggak yang mau buka? Pasti banyak yang mau buka ya. Saya ada di bank, ada di saya program 5P ini. Bekerja bersama Prudential, boleh nggak saya bantu untuk membuka program 5P ini? Udah, itu aja. Kalau teman-teman bicara seperti itu, apa hasilnya? Nah, coba ini yang saya katakan dengan income. Pak Alex masuk itu adalah klien pertama, itu 3 tahun kedua itu 30%. Dari mana? Dari 2 juta sebulan, setahun 24 juta, setahun 24 juta itu, tahun pertama kita dapat 30%-nya. Dengan ekstra bonus 12%. Dua 30% kita dapatkan. Keren tahun kedua kan dia setor juga tuh 2 jutanya. Kita mendapatkan profit 30% dari 2 juta yang disetorkan. Kalau tahunan 24 juta, ya kita langsung dapat 30% 24 juta. Kalau bulanan kita juga mendapatkan profitnya tiap ditransfer. Ekstranya 13,5%. Tahun ketiga, keempat, kelima masing-masing 5%. Totalnya berapa? 15%. Total semua 100,5%. Nah, disinilah pada saat saya memulai bisnis ini, saya berpikir kalau set di toko 1 miliar, ya keuntungan paling 2%, teman. Kalau jualan gross paling 5%. Itu toko ya, toko saya omset 1 tahun 1 miliar, saya cuma dapat 20% maksimum. Di sini kalau omset saya 1M, saya mendapatkan profit 100,5%. Itu yang membuat saya menarik. Tapi bukan cuma di sini ya, dari profit ini kita bertumbuh, kita mulai yang lain. Nah hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua sini yang dengerin ini, kan kita ajak untuk menjadi partner bisnis ya, bukan kerja ya, bukan dikasih gaji. Tetapi teman-teman di sini kita mengajak untuk menjadi partner bisnis. Ya. Growth income kita itu dari partner bisnis yang ikut juga mau sukses seperti kita. Nah, waktu saya membawa si A ini sukses juga. Si saya jualannya juga bagus, maka dia naik jadi seorang AAD. Nah, Associate Agency Director namanya. Seorang Associate Agency Director, saya mendapatkan 45% dari komisi si A sebagai saya punya AAD. Kemudian tahun kedua premi yang dibayarkan orang-orang dari AAD ini di dalam timnya AAD, saya mendapat 10% dari komisi mereka. Sebagai seorang AD dari AD nah jadi AD. AD ini adalah udah cuman begini doang kerjanya. Pertama jadi agen. Agen itu sebagai financial planner. Kemudian tahun kedua jadi AAD, Associate Agency Director. Kemudian dengan pekerjaan yang sama setiap tahun naik pasti bisa naik menjadi agency director. Waktu menjadi seorang agency director ya si A yang tadinya udah naik jadi AAD, tadi si A yang jadi AAD, maka dia mendapatkan dari timnya 45% komisi dari timnya. Tahun kedua dia mendapatkan komisi dari timnya 30%. Ya, pada saat AAD naik menjadi AD, dia bersama timnya dia mendapatkan 70% dari komisi timnya. Tahun kedua premi yang dibayar, dia mendapat 40% dari timnya. Nah, jadi kalau hari ini saya umpamain A itu adalah teman-teman yang ada di sini, tahun pertama yuk ada profit income. Kemudian kita tahun kedua kita memulai dengan growth income ya. Dan ini tidak pernah bisa berakhir ya, karena kenapa teman-teman hari ini bisa mengajak partner bisnis dari seluruh Indonesia seperti tadi ada dari Samarinda, dari mana, dari Pekanbaru, dari mana gitu ya. Nah, itu semua menjadi partner bisnis kita yang nggak ada batas ya. Dan ini kita mendapatkan overriding namanya ya, growth-nya ini. Oke.
Nextnya, langkah awalnya jadi AD itu mudah banget teman-teman. Menurut saya mudah banget. Yang pertama, omset total tim Anda hari ini datang sendirian. Besok ya atau nanti minggu depan, tarik satu orang lagi, kenalin sama leader, Anda memulai bisnis bersama tim 450 juta. Udah itu aja. Kedua, tahun kedua nanti dari 450 juta meningkat, Anda bawa 2 orang. 2 orang ini sudah jadi leader punya ya. Sama-sama bangun bisnis, maka Anda dan berdua sama si B, Anda A ya, A sudah bawa B. Sama-sama yuk kita sukses. Nah, berdua dengan B udah ada 2 leader, 2 cabang bisnis, udah ada 2 orang menjadi AAD. Total omset 900 juta. Nah, gimana cara dapetin omset? Teman-teman cari leadernya masing-masing ya. Itu banyak banget ya tools-nya ya yang bisa dipakai untuk membesarkan omset ya teman-teman. Tahun ketiga, kita lihat tahun ketiga sudah ada 6 cabang bisnis. Kerjanya gimana? Dapetin 1 orang aja gitu loh. Kita bareng-bareng yuk gitu. Nanti si B bawa C gitu ya. Yuk kita bareng-bareng yuk untuk sukses. Udah. Maka tahun ketiga ada 6 cabang bisnis. Yaitu total omset jadi 2,7 M. Nah tahun keempat itu dari 6 cabang bisnis kita sama-sama tarik lagi agent, get agent. Yuk kita sama-sama untuk sukses. Nah dapat 18 cabang bisnis. Untuk detailnya teman-teman nanti tanya leadernya ya. Tapi menurut saya untuk masuk ke sini kita sudah banyak proven ya yang menghasilkan seperti ini. Ini memang teman-teman masuk aja dulu nanti dibikin pintar teman-teman. Ya, mungkin teman-teman belum mengerti dari mana tapi masuk aja dulu nanti buat pintar. 18 cabang bisnis jadi 8,1 M. Tahun keempat. Kemudian tahun kelima kita lihat. Tahun kelima menjadi 54 cabang bisnis. Dari 54 cabang bisnis, itu omsetnya 24,3 miliar, teman-teman. Pas 5 tahun, bisnis ini sudah menghasilkan passive income. Dari seluruh cabang-cabang kita mendapatkan 10% saat Anda sudah menjadi agency director. Cabang-cabang ini dari omsetnya mendapat 10%. Kalau 24 miliar tadi, tahun kelima omsetnya 24 miliar, berarti penghasilannya dari 10% 24 miliar, itu 2,4 miliar per tahun. Artinya penghasilannya berapa? 200 juta per bulan. Dan disitulah kita mendapatkan yang namanya royalti. Dari seluruh tim saya, ya dari Lampung, dari Manado, dari mana-mana, dari Surabaya yang mendengar hari ini ya, saya mendapatkan omset dari total semua itu 10% untuk royalti. Ya. Nah, inilah bisnis kita. Saya bisa sekolahin anak ke luar negeri 3 anak. Ya. Saya mau di sini di tahun 3 2,7 miliar ya. Terus tahun kelima baru 200 juta. Saya kasih tahu teman-teman. Saya adalah bukti hidup ya yang menjalankan bisnis ini. Tahun ketiga saya persis 2000 saya gabung 2003. Persis 2006 anak saya mau sekolah ke luar negeri. Penghasilan saya sudah 100 juta per bulan. Nah, itu afirmasi saya memang ya. Nah, ini bisnis yang mempunyai kecepatan. Penting teman-teman, perlu bisnis itu cepat ya. Lalu jadi AD gimana? Gampang banget teman-teman. Teman untuk berbisnis, untuk jadi awalnya. Aja satu teman. Sama-sama yuk kita jalanin bisnis ini. Kemudian kedua, cari klien. Ya, cari klien tadi ceritanya gimana? Cerita Pak Alex tadi aja teman-teman. Yang mau menabung 2 juta sebulan. Ya udah cari 7 klien aja, 7 klien. Setahun ini cari 7 klien loh. Berapa bulan ini masih? Nah, ini sangat mudah banget. 7 orang yang nabung 2 juta. Kalau nabungnya 1 juta, ya sudah 14 orang. 4 orang. Gampang banget. Nanti ada tools-nya ya, teman-teman tanya sama leadernya. Dari langkah awal seperti ini, kalau Anda kita sebut A, ya misalnya dengerin ini untuk agent baru mau bergabung sebagai A ajak B. Oke, si B ajak si C. Yuk kita mau sama-sama sukses gitu bareng-bareng. Nah, masing-masing punya klien 7 orang, klien 7 orang, 2 juta per bulan. Itu mudah menurut saya, asal teman-teman mau bergerak ya. Kemudian 150 juta 1 orang. Total bertigaan itu keroyokan rame-rame kan jadi 450 juta. Ya sudah, A naik menjadi AAD,
B juga naik menjadi AAD karena B membawa C gitu ya. Nah, lakukan hal-hal yang sama ini setiap tahun teman-teman. Hanya setiap tahun lakukan ini. Sampai hari ini saya lakukan nggak? Sampai hari ini saya cuma lakukan ini. Sehingga leader saya sekarang udah 100, kurang lebih 100 orang leader saya yang di bawah saya yang memberikan saya yang namanya passive income. Nah, kemudian apa yang menjadi langkah pertama kita ini? Teman-teman nanti tanya ya sama leadernya masing-masing ya. Masuk aja dulu. Simple-simple aja mikirnya. Oke, next-nya. Kita mengembangkan bisnis. Bagaimana kita mengembangkan bisnis bersama Prudential memang. Kalau teman-teman tahu hari ini, sustainable business itu adalah asuransi. Semua orang ketakutan, semua orang takut COVID meninggal itu bukan kita mau happy atau kita senang, enggak, kita turun duka teman-teman. Tetapi mereka meninggal itu minimal mempunyai UP 1 miliar loh teman-teman. Ya, mereka sudah mengerti bagaimana tentang asuransi. Nah, sekarang banyak banget orang yang mau menjaga asetnya. Ya, aset itu mereka itu tidak berkurang. Apa yang jadi mekanisme asuransi? Bukan hanya untuk bayar rumah sakit, bukan hanya untuk bayar rumah sakit, tapi mekanisme asuransi sekarang adalah menjaga harta. Harta yang sudah dibangun dari puluhan tahun yang lalu atau dari 20 tahun yang lalu. Nah, di dalam bisnisnya Prudential kita punya yang namanya agency. Kita punya namanya, kita ini adalah distributor tunggal gitu ya, distributor besar untuk menyebarkan polis. Nah, hari ini kalau teman-teman lihat bergabung di Prudential, kita ada distribution model. Distribution model polis kepada masyarakat menjadi seorang AAD atau menjadi seorang AD, dan di awal stepnya adalah agen ya. Nah, itu distribution model. Nah, kerjasama antara MRT Group dengan Prudential itu luar biasa. MRT Group ini adalah agensi terbesar nomor 1 di Indonesia. Untuk Prudential ya, kita adalah distributor besar untuk polis-polis Prudential di Indonesia. Nah, untuk bergabung hari ini, bersyukur kalau teman-teman hari ini dengarkan apa yang menjadi peluang bisnis, bagi teman-teman bisa menggunakan bisnis ini menjadi satu peluang anak Anda yang luar biasa, bisa mau keluar negeri kemanapun, ya, teman-teman. Bagaimana cara bergabungnya? Perlu modal nggak sih gitu loh untuk gabung di sini? Kita lihat, nggak perlu modal ya. Modalnya untuk memulai perlu setor duit nggak? Enggak. Perlu beli barang nggak? Enggak. Jadi so what gitu loh, ngapain gitu loh untuk kita ragu ya. Yang kedua, perlu pengalaman nggak? Nggak perlu pengalaman juga teman-teman. Perlu nggak lulusan universitas asuransi? Nggak perlu juga. Dulu banyak banget training kita dibikin pintar. Oke, next-nya, perlu lagi nggak yang namanya modal nggak perlu, pengalaman nggak perlu, ada resiko nggak? Seperti orang bisnis yang harus lihat, bikin restoran harus keluarin 500 juta, kalau nggak maju nanti rugi, uang hilang, ada resiko uang nggak? Nggak ada teman-teman. Dan supaya ada sukses yang kita mau wujudkan. Nah, proven success system ini, kenapa success system? Karena sistem ini cuma ada di MRT Group. Dan MRT Group ini adalah komunitas yang luar biasa. Semua orang saling support, semua ya. Tetapi di dalam comfort zone itu tidak ada grow. Tapi kita kalau mau grow, kita hilangkan untuk comfort zone. Kita mau double income, hari ini yang teman-teman sudah bekerja, yuk kita tambahin income ya, kita create income. Saya hari ini, malam ini mengajak teman-teman berbisnis, cuma bisnisnya itu adalah di industri asuransi. Nah, oke nggak bisnis industri asuransi ini? Oke banget, seperti tadi ya, sustainable business semua orang butuh saat ini. Nah, itu aja saya mau minta kembalikan lagi kepada Randi, tapi biar Randi menjelaskan apa sih untuk
untuk MRT Group ini, teman-teman percaya deh, sudah ada 700 orang leader ya, AAD dan AD, sukses di dalam MRT Group ini. 50%-nya adalah miliarder. Miliarder itu artinya bertumbuh keuangannya, dan miliarder itu 100 juta per bulan, 1 tahun itu 1,2 miliar penghasilannya, udah menjadi miliarder. Dan muda-muda semuanya, ya, profesional muda, ada yang 21 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, dan nggak pernah terlambat untuk bergabung di dalam bisnis, teman-teman. Ya, bahkan ada yang mendengarkan saya saat ini aja, ada yang leader sudah 70 tahun masih menjalankan dengan semangat gitu ya. Nah, itulah teman-teman, selamat bergabung di MRT Group, dan biarlah sedikit tentang komunitas kita yang benar-benar proven membawa setiap orang sukses di bisnis ini. Thank you, Randi. Thank you juga Bu Helen, sharing yang luar biasa, pemaparan yang luar biasa juga dari Ibu Helen Hakim. Kita sama-sama tadi udah dapat gambarannya teman-teman ya, bahwa beliau, Ibu Helen Hakim ini, pada waktu itu mungkin baru kepikiran persiapin untuk dana pendidikan anaknya dari sejak anak pertamanya baru sudah SMP. Artinya kan waktunya sudah sangat singkat. Tapi beliau bersyukur dengan keputusan beliau pada saat itu menjalankan sebuah bisnis dengan potensi income yang besar dan juga cepat. Ternyata keinginannya untuk mewujudkan 3 anak sekolah di luar negeri itu sama-sama bisa tercapai dengan baik. Dan nggak heran kalau akhirnya 3 anaknya kuliah di luar negeri, total biayanya itu sekitar 11 miliar, sedangkan potensi income yang bisa didapat pada saat itu juga jauh lebih besar. Makanya kita juga sebetulnya teman-teman, apa yang Bu Helen sampaikan tadi, kita diberikan peluang, kita diberikan kesempatan yang sama untuk melalui apa yang Bu Helen itu sudah lalui. Dan tadi sedikit banyak kan Bu Helen udah kasih gambaran tentang kerjasama kita antara Prudential dengan MRT Group. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman untuk gambaran teman-teman sekalian, seperti apa sih komunitas kita yang udah terbukti berhasil membuat banyak sekali orang, ratusan orang bahkan, membuktikan penghasilan tersebut dan berhasil mewujudkan keinginannya masing-masing. Oke, ini ada beberapa foto kegiatan kita yang sudah kita jalankan. Ini adalah waktu kita liburan ke Korea ya, Bu Helen ya. Jadi ini Iya, foto betul. Komunitas kita di Ultimate Team yang waktu itu dapat kesempatan untuk diberangkatkan ke Korea bareng sama MRT Group. Nah, Iya. kalau tadi komunitas kitanya, ini mungkin masih terlihat foto yang cuma 5 orang gitu ya. Sedangkan pada waktu itu, MRT Group itu berhasil memberangkatkan lebih dari 100 orang teman-teman ke Korea. Dan kita mau sama-sama bersyukur, ini adalah MRT Grateful Trip kita, Best of Korea. Ini semua yang teman-teman lihat di depan layar sekarang adalah leader-leader yang ada di MRT Group yang berangkat ke Korea. Oke, dari komunitas ini aja terlihat bahwa kita bukan cuma mau kerja doang, kita bukan cuma mau bisnis doang, kita juga mau happy-happy bareng-bareng di sini. Dan ini kita merayakan kemenangan kita bersama di 2018 dan kita berangkat di 2019. Waktu itu juga saya dapat kesempatan yang sama bareng sama Bu Helen untuk jalan-jalan ke Korea. Dan ini gambaran pada waktu kita juga dapat kesempatan nih untuk foto bareng, rame-rame pakai baju Korea. Dan ini seru banget teman-teman. Kita banyak banget nih yang akhirnya ngambil momen-momen foto di sana buat dibawa pulang nantinya. Jadi kenang-kenangan selama di Korea. Nah, ini satu video yang saya juga mau tunjukkan ke teman-teman sekalian. Seberapa serunya komunitas kita pada waktu jalan-jalan bareng. Jadi, teman-teman, pada waktu di Korea, kita itu naik ke gunung yang namanya Monsorak, dan orang-orang yang udah nyampe di puncak gunung Monsorak itu, akhirnya kita bikin video nih di atas sana. Kita yang mau yel-yel bareng, kita mau seru-seruan bareng. Nih teman-teman, kita sama-sama saksiin videonya ya. MRT, semangat pagi! Oke, itu gambarannya teman-teman ya, yang kita
lakukan sama-sama nih dan kita rayakan bareng-bareng di MRT Group. Kenapa kita tampilin ini? Luar biasa ya Ran, luar biasanya ya kita pergi naik gunung bukan cuma sendirian atau bos-bos aja, tapi kita semua loh bisa pergi ke Gunung Monsorak namanya di Korea gitu. Itu luar biasa menurut saya bisnis ini. Ya, benar banget, Bu. Jadi nggak melihat hanya yang udah senior aja nih yang diberangkatin. Yang junior-junior yang baru jalanin 1 tahun, baru jalanin 2 tahun, bahkan istri saya waktu itu baru jalanin 3 tahun aja, itu juga ikut diberangkatin bareng-bareng juga nih. Kita rame-rame ke Korea bareng sama Bu Helen yang udah 18 tahun jalanin bareng. Nah, apa yang kita mau sampaikan, teman-teman, dari sharing dari Bu Helen, dari Bu Titi, dan juga teman-teman yang udah hadir sekarang, saya yakin pasti sedikit banyak dapat sesuatu dari sharing mereka berdua. Yang kita mau sampaikan adalah gini, teman-teman. Pada waktu teman-teman mendengarkan sebuah kesempatan, mendengarkan sebuah peluang, seringkali yang nggak terucap, yang dipikirkan adalah hal terburuk apa sih yang bisa terjadi? Wah, gila nih, total biaya pendidikannya 11 miliar. Wah, gila nih, saya mesti nabung berapa nantinya? Wah, gila nih, nanti gimana ya sekolah anak saya? Itu kan berarti hal-hal terburuk yang dipikirin. Nah, teman-teman, kalau buat saya, kalau buat Bu Helen, kalau buat Bu Titi, kami merasa bahwa kalau kita hanya pikirin hal terburuk aja, berarti kita ini orang yang pesimis, teman-teman. Toh, waktunya masih panjang, waktunya masih cukup, selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, sebetulnya berarti masih terbuka untuk kita bisa wujudin impian kita untuk sekolahin anak kita sampai kuliah. Jadi di sini, lewat kesempatan acara Ultimate Talk ini, teman-teman, kita justru mau mengajak teman-teman untuk berpikir dari sudut pandang orang yang optimis. Coba dipikirin hal terbaik apa sih yang bisa terjadi seandainya saya ambil kesempatan, ambil sebuah peluang yang bisa membantu saya mempercepat impian pendidikan anak tersebut terwujud dalam hidup saya, dalam hidup anak-anak saya. Bisa jadi, teman-teman, saat teman-teman berpikirnya seperti itu, justru hal-hal terbaik dalam hidup juga yang akan didekatkan kepada teman-teman sekalian. Bisa jadi, teman-teman jadi punya nih kesempatan untuk memberikan dampak bagi hidup orang lain. Bisa jadi, teman-teman punya kesempatan untuk punya waktu yang fleksibel nantinya untuk orang-orang yang dicintai. Dan kalau teman-teman punya hobi yang butuh uang nggak sedikit, butuh waktu juga yang harus dialokasikan cukup banyak, teman-teman akan punya kesempatan untuk wujudin itu saat uang udah nggak jadi masalah. Dan kalau teman-teman termasuk orang nih yang kepengen banget dari dulu mungkin dapetin penghargaan-penghargaan terbaik dalam hidup. Bayangin teman-teman berhasil memenangkan sebuah pencapaian. Itu akan jadi penghargaan yang luar biasa yang teman-teman bisa dapatkan juga. Pada waktu teman-teman berpikir apa hal terbaik yang bisa terjadi. Dan kalau selama ini teman-teman berpikir nih, pengen banget buat keluarganya, buat anak-anaknya tuh, pengen deh wujudin rumah idaman, yang bisa dibuat interiornya sendiri, yang bisa dipilih furniture-nya sendiri, tinggal tunjuk nggak perlu mikirin uang. Percayalah pada waktu uang nggak jadi masalah, teman-teman akan jauh lebih mudah bisa wujudin rumah idaman ini. Dan tadi kita bicara, kita dapat kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke Korea. Dan nggak cuma itu, ada juga perjalanan-perjalanan lain yang juga sudah disiapkan pada waktu teman-teman mengembangkan bisnis bareng sama Prudential dan MRT Group. Teman-teman jadi akan punya kesempatan nih untuk ngunjungin negara-negara dan kota-kota impiannya teman-teman. Kalau teman-teman ambil kesempatan ini, tahun 2021, nggak menutup kemungkinan di 2022, saya, Bu Helen, Bu Titi, dan teman-teman lain yang hadir hari ini, kita akan berangkat bareng-bareng ke London. Kita akan berangkat bareng-bareng ke Edinburgh di Scotland. Dan itu adalah hal yang kita pengen banget bagikan ke teman-teman sekalian, karena sebuah hal baik yang udah kita rasakan manfaatnya, pasti kita juga pengen orang lain merasakan dampak yang sama. Maka dari itu, dari dua sharing, dari dua pembicara kita hari ini, saya juga belajar banyak secara pribadi, sebagai orang tua yang anaknya baru 5 bulan. Dari Bu Titi itu saya belajar bahwa ternyata penting banget untuk kita berpikir jangka panjang untuk menyiapkan pendidikan anak yang terbaik itu jauh-jauh hari. Kalau memang bisa dimulai selagi anak kita masih kecil, kenapa kita harus nunggu mepet-mepet? Tapi dari Bu Helen saya juga belajar bahwa sekalipun waktunya udah pendek, pada waktu kitanya punya niat, kitanya punya keinginan untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik untuk anak,
didasarkan kepada cinta kepada anak kita, ternyata bisa juga kita akhirnya diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk memperbesar income kita, untuk mendapatkan percepatan income. Sehingga dana pendidikan yang tadinya kita nggak kebayang gimana caranya miliaran itu terwujud, pada waktu income kita lebih besar, pada waktu kita punya percepatan income, ternyata mungkin juga kok diwujudkan. Dan ini adalah bukti nyatanya nih, bukti hidupnya teman-teman. Kalau tadi Bu Helen bilang ya, seorang ibu yang sudah berhasil menyekolahkan anak sampai dengan ke luar negeri. Dan kita juga nggak kalah dari Bu Helen juga, karena kita masih jauh lebih panjang nih persiapannya untuk mencapai hal-hal tersebut. Maka dari itu, dari dua orang ini saya juga belajar banyak secara pribadi sebagai orang tua yang anaknya baru 5 bulan. Nah, mungkin tips dari saya buat teman-teman yang hari ini banyak dengerin, banyak dapat sesuatu juga, percayalah pada waktu teman-teman dapat satu hal baik aja dari pertemuan kita malam hari ini, segera ambil keputusan. Keputusannya apa? Simple. Tanya aja ke para pengundangnya, apa yang perlu saya lakukan kalau saya mau wujudkan impian saya pendidikan anak lebih cepat? Gimana caranya untuk saya bisa gabung ke komunitas Ultimate, untuk ke MRT Group, untuk ke Prudential? Itu hal simple yang teman-teman bisa lakukan setelah acara pada malam hari ini. Dan kalau saya mengutip dari tagline dua perusahaan yang baru aja merger, buat kita di sini, yang penting adalah mulai aja dulu. Pasti ada jalan. Gitu ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita menutup acara kita, saya mau ajak nih untuk Bu Helen dan Bu Titi, kita boleh foto bareng dulu ya. Oke. Jadi, saya akan hitung sampai 3. Boleh kita pose, dan kita tadi baru bicara tentang Korea, kita boleh pose sarangeo di sini ya. Oke, Bu Helen, Bu Titi silakan. Sorry. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you Bu Helen dan Bu Titi. Dan saya percaya, saya yakin teman-teman juga pasti sedikit banyak mendapatkan sesuatu dari sharing mereka berdua. Dan untuk itu, supaya apa yang kita dapat juga bisa kita terapkan dengan baik nih dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk menutup acara, saya mau ajak teman-teman untuk kita doa sama-sama sebagai penutup. Mari teman-teman kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa menurut keyakinan dan kebiasaan kita masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Thank you teman-teman yang udah hadir, yang udah meluangkan waktu dan mengikuti acara ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Sukses untuk teman-teman semua, dan saya doakan semua yang hadir pada malam hari ini akan bisa mewujudkan masa depan keluarga dan masa depan anak yang juga cerah. Oke, saya Randi, mewakili teman-teman dari Ultimate, mohon undur diri, dan juga thank you atas kehadiran teman-teman malam ini, dan selamat malam buat kita semua. Thank you. Malam, Terima kasih juga, sukses buat Randi. semuanya. Terima Selamat kasih Bu Helen bergabung. semuanya. Thank you, Titi. Thank you, Randi. Thank you semuanya yang sudah hadir.